Terus akhirnya oh yaudah gitu, terus ngerasa ngantuk, kita gantian tuh abis itu. Oke. Terus di mobil itu semua pada tidur, Iya. keluarga pada tidur, terus akhirnya aku yang gantian nyetir. Eh, baru berapa menit ya, sekitar 10 menit kayaknya. 10 menitan Iya, setelah sekitar. berhenti. Berhenti, itu tiba-tiba mobil tuh kayak didorong, tapi dorongnya tuh dari atas sama dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama gue, Bro Juan dalam program Cilor. Cerita lokasi horor. Wow. Ya, pada malam ini Bro Juan sudah berada di lokasi yang mengerikan sekali ya. Dari luar saja rumputan ilalangnya udah 2 meter lebih teman-teman. Sampai mau jalan sana pun harus buka jalur pakai kayu gitu teman-teman. Dan yang kita takutin tuh sebenarnya bukan hantu-hantu di sini atau jin-jin di sini, tapi yang Bro Juan dan tim takutkan tuh ular teman-teman. Dan alhamdulillahnya tadi tidak menemukan ular, dan lihatnya di belakang ini adalah pintu menuju rumah Belanda yang sudah terbengkalai mungkin selama berapa ya? Wah, 45 tahun lebih teman-teman. Mengerikan sekali, mungkin semenjak zaman kemerdekaan terus dihuni beberapa puluh tahun dan akhirnya ditinggalkan gitu saja teman-teman. Dan ini lokasinya memang aksesnya sulit juga teman-teman. Jadi si jalannya tuh banyak bebatuan yang tinggi-tinggi gitu, tapi alhamdulillah di jalan tidak ada kendala, dan alhamdulillahnya kita sudah sampai di lokasi dengan selamat. Dan memang sangat berisiko sekali sih, tapi bagaimanapun Bro Juan akan tuju tuju tempat itu untuk podcast di tempat yang angker banget sih ini. Wow. Dan pada malam ini Cilor sudah kedatangan narasumber. Wah, ini ngeri sekali sih. Jadi ketika perjalanan pulang kampung ya, tepatnya dia mengalami kejadian mistis di salah satu jalan paling angker di Indonesia teman-teman. Apalagi kalau bukan Alas Roban. Jadi dia tuh di Alas Roban ini tuh sempat tersesat ya, atau di muter-muterin gitulah, dan lebih mengerikannya lagi diteror oleh sosok, bukan sosok sih, kayak bayangan baju merah gitu, dan itu tinggi besar teman-teman. Wow, mengerikan sekali kan. Pasti udah penasaran ceritanya seperti apa. Gue langsung undang aja narasumbernya ya. Halo tim, narasumbernya bisa langsung ke tempat aja dan minta tolong diantar ya, karena rumput-rumputannya tinggi banget tuh. Oke tim, hati-hati. Nah, ini dia datang ya. Halo Gananda. Wow, epic banget Gananda. Gimana di perjalanan tadi? Oh, pakai dulu mic, sorry. Lupa. Gimana tadi di perjalanan? Aman kan? Aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah ya. Lancar. Iya sih, soalnya kan wah, tahu sendiri ya, ngeri ya, rumput-rumputnya tinggi Iya. banget. Yang ditakutkan tiba-tiba dari pinggir itu ada ular gitu. Iya benar, itu sih yang ditakutin, binatang-binatang kayak gitu. Iya. Dan memang tadi saat masuki ruangan ini nih, tepatnya di belakang pintu ini, dinding nggak sih? Iya, bener Dinding banget, ya? bener banget. Udah gitu kan jalan lagi abis hujan juga kan, jadi Iya. jadi makin kerasa Iya, makin kerasa gitu jangkrik sih kayak juga auranya. gitu. Tapi saat di luar tuh dingin kan? Nah, Iya, pada saat di masuk ke luar. dalam, tiba-tiba kayak apa ya Sundanya, haridang atau panas ya? Iya, iya benar-benar. Panas teman-teman.
entahlah karena energi di sini terlalu kuat atau apa, gue kurang paham juga. Yang jelas Kananda di sini mau cerita pengalamannya yang epic banget ya, kejadian di Alas Roban ya. Iya Kang, betul. Wow. Dan sebelum cerita Kananda, saya menjelaskan sedikit himbauan ya kalau cerita di Cilor ini. Jadi saya harap Kananda nanti kalau misalkan Kananda lihat atau mendapatkan interaksi kayak suara gitu, kayak lemparan-lemparan ya, saya harap Kananda tetap tenang bercerita, jangan sampai Kananda lari, panik atau apalah berbuat hal konyol, karena itu sangat berbahaya sekali. Iya. Ya. Oke Kananda. Sebelum kita bercerita, ada bagian kita berdoa dulu ya, dan penonton juga berdoa ya, agar nggak ada gangguan nih dengerinnya ya. Yuk kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin ya, alhamdulillah. Silakan. Ya, Kananda bercerita. Ya, jadi waktu itu sekitar 4 atau 5 tahun lalu kan jalan tol menuju Solo waktu itu belum ada, belum jadi. Iya. Nah terus aku tuh biasanya pulang kampung lewat Alas Roban, itu udah pasti. Alas Roban. Iya, nah kita tuh hampir tiap tahun keluarga tuh pulang. Jadi otomatis jalannya udah pasti itu aja kan. Libur Lebaran ya, pulang kampung Lebaran. Waktu itu Budi lagi sakit. Oh Budi, saudara ya. Saudara lagi sakit, terus kita sama keluarga jalan ke sana. Dan itu posisinya 2 bulan sebelumnya itu memang udah pulang. Oh udah pulang. Dalam rangka Lebaran itu. Oke, jadi setelah Lebaran kembali lagi. Iya, 2 bulan kemudian balik lagi kampung. Kan otomatis kita semua masih inget jalannya kan. Iya. Terus pas kita sampai di Alas Roban tuh sekitar jam 12:30 malam. 12:30 malam? Iya, 12:30 malam. Dan itu memang kita berangkatnya juga malam sih, habis maghrib. Sekitar habis maghrib lah, sekitar jam 7, setengah 7-an. Terus habis itu posisinya bapak baru pulang kerja capek. Terus tapi dia mau nyetir. Akhirnya yaudah nyetir dulu. Terus pas udah deket Alas Roban tuh, di jalan Alas Roban tuh kan ada jualan es kelapa gitu-gitu kan. Es kelapa malam-malam? Enggak, maksudnya ada standnya. Stand es kelapa gitu. Oh iya. Iya. Ya udah tutup. Itu udah tutup. Oh nah, iya. Terus di situ ada toilet juga, disediain toilet. Oh, ada toilet umum? Bukan toilet umum sih, lebih ke mungkin toilet yang buat orang yang jualan situ kali ya. Oh iya. Pokoknya bisa untuk buang air lah gitu. Terus akhirnya bapak minta gantian. Turun dulu yuk, mau ke toilet gitu. Oh iya, si bapakku. Bapak mau ke toilet. Iya. Oh iya. Terus akhirnya oh yaudah gitu. Terus ngerasa ngantuk, kita gantian tuh habis itu. Oke. Terus di mobil itu semua pada tidur, keluarga pada tidur. Terus akhirnya aku yang gantian nyetir. Baru berapa menit ya, sekitar 10 menit kayaknya. 10 menitan setelah berhenti. Itu tiba-tiba mobil tuh kayak didorong. Tapi dorongnya tuh dari atas sama dari belakang. Atas sama belakang? Kayak kejatuhan apa ya, pokoknya gede banget lah, kayak dipeluk gitu mobilnya. Oke, ada suaranya atau memang ada misalkan ngegas kalem-kalem tiba duk gitu? Pertama ada suaranya dulu, cuman itu kayak suara ketimpa mangga gitu loh Kang. Oke. Terus udah kan kita ngeliat, aku ngeliat ke belakang, kok kayak ada sekelebat merah gitu. Maksudnya ngelihat ke belakang? Dari kaca. Dari spion tengah? Iya, dari spion ke tengah kan. Terus awalnya aku yang kayak, oh ya udah namanya juga jalan kayak gini mungkin emang ada aja gitu. Terus berdoa, terus habis itu digas tuh makin agak berat. Oh digas? Agak berat, cuman aku cuek, kayak yaudahlah jalan aja, bismillah aja gitu. Terus udah sekitar jalan, jadi tuh di Alas Roban tuh ada jalan lurus sama ke kanan. Lurus sama ke kanan, ada jalan cagak gitu ya? Iya, kayak jalan, pokoknya bercabang gitu. Oh bercabang. Nah yang kalau nggak salah tuh yang lurus itu untuk jalur truk. Jalur besar ya? Apa kebalik, pokoknya ke kanan itu untuk kanan jalur truk. Ya? Iya, lurus untuk jalur mobil kecil, harusnya aku lurus. Iya. Nah tapi entah kenapa di situ aku tuh ngelihat jalan tuh kayak nggak ada. Akhirnya aku ke kanan. Oh maksudnya kayak nggak kelihatan jalan itu ya? Iya, kayak nggak ada. Terus akhirnya aku ke kanan kan. Terus aku mikir kok kanan. Oh yaudah mungkin
ditutup kali gitu. Terus akhirnya aku kanan, udah tuh pas pas berapa ya, di sekitar 5 menit bapak bangun, kok lewat sini, dia bilang gitu. Oke. Terus aku bilang, iya jalannya ditutup. Terus gak lama lagi tiba-tiba di pinggir jalan tuh ada kakek-kakek lagi jalan sendirian pakai hitam, baju hitam, terus pakai kayak belangkon tapi Oke, bukan jadi belangkon gitu, terus bawa kayu sama karung. ah, Nah aku mikir ya mungkin dia habis ngambil ini kali, beliau habis ngambil makanan sapi atau makanan kambing gitu awalnya. itu di tengah-tengah hutan Di- Nasroban ada kakek-kakek yang jalan. Iya di pinggir jalan. Cuman aku mikirnya tuh masih kayak yaudah positive thinking aja Iya. gitu. Terus yaudah akhirnya aku suruh bapak tidur aja gitu, tenang aja. Terus aku jalan lagi, pas jalan tiba-tiba ketemulah jalan yang harusnya lurus itu. Oke, jadi jalan yang sebelumnya yang harusnya lurus Iya, baru ketemu setelah melewati ke arah kanan, ketemu lagi jalan itu. iya, Sama ada jalan 2 jalur juga. iya. Terus akhirnya aku ambil lurus, terus aku mikir, kok ini ada jalan lagi ya? Oh mungkin emang ini jalannya gitu. Emang harus muter awalnya gitu. Terus akhirnya yaudah aku lurus. Pas udah lurus, lama-lama khawatir juga kan, kayak aduh mana lagi sendirian, Iya. Malek sendirian gitu. Tapi pada saat itu di jalan emang kayaknya sendirian atau memang ada pengendara lain, mobil lain gitu? Aku sendiri, Oh, sendiri? iya. Oh, setengah Aku satu malam sendiri, ya? iya. Wow. Makanya itu juga sebenarnya tuh harusnya kan ada truk-truk juga lewat Iya. jam segitu kan. Cuman itu tumben-tumbenan tuh nggak ada Oh, sama nggak ada. sekali. Iya. Mengerikan. Dan aku inget itu pas banget malam Jumat. Malam Jumat. Iya. Itu aku inget banget. Wow. Oke. Itu terus dari situ kayak kok gini ya gitu. Jadi akhirnya berhenti dulu minggir buat minum. Oke, Biar akhirnya tenang dulu. berhenti dulu lah gitu kan. Karena bingung milih jalan 2 jalur itu ya. Iya, terus tapi pas udah berhenti minum terus ditanya kan kenapa gitu, nggak apa-apa bingung aja gitu. Oh yaudah kalau ngantuk gantian aja, gitu kan. Kalau si bapak itu. Terus aku bilang nggak usah gitu, udah bisa. Terus udah akhirnya aku minum terus tenangin diri dulu. Iya. Akhirnya lurus ketemu jalan raya. Oh, ngambil jalan yang lurus. Iya, aku lurus doang itu, nggak belok lagi. Oh, nggak belok lagi. Aku lurus Nah, doang. pada saat terjadi atau Kananda ini melihat bayangan merah itu keluarga melihatnya Enggak. enggak Cuman bapak sempat adik aku sempat ini bilang, sempat gimana? Mbak, kok nabrak apa gitu. Oke, jadi kayak ada hentakan gitu Iya. ya? Terus aku bilang enggak gitu. Udah tidur aja lagi. Oke. Nah, pada saat itu yang dirasakan Kananda itu apa? Merinding. Merinding ya? Banget. Karena aku mikirnya takutnya aku tuh imajinasi aku di kerok gitu. Terus udah mobilnya digulingin, dilempar lah atau apa. Aku mikirnya ke situ. Ya memang sih menurut informasi-informasi atau berita-berita juga memang jalan ala Seroban tuh terkenal dengan keangkerannya ya. Iya. Selain banyak hutan-hutannya, binatang buas atau mungkin bajing loncatnya, kalau untuk truk hantunya juga di sana memang ganas-ganas lah. Iya sih lumayan sih Kang, lewat sana juga mana setengah 1 malam kan. Iya, apalagi setengah 1 malam, tengah malam yang tidak ada kendaraan lain. Iya itu tumben banget. Mengerikan sekali. Tapi pada saat di mobil kayak ada interaksi-interaksi lain guys, selain ada bayangan atau kayak mobil kejatuhan sesuatu gitu. Oh kalau interaksi nggak ada lagi setelah itu. Cuman pas aku sampai di kampung aku tidur, itu tuh sempat dimimpiin. Oke, dimimpiin seperti Iya, apa? sempat dimimpiin di jalan itu. Cuman aku ketemunya bukan sama si merah itu lagi. Sama Aku ketemunya sama si kakek-kakek yang awal. kakek-kakek yang tadi, Yang bawa tongkat. yang sebelumnya ketemu bawa Iya. tongkat, bawa karung gitu, Iya. pakai baju kayak baju-baju apa ya? Baju hitam lah gitu, Baju-baju adat gitu ya? Iya. Nah itu dia cuman bilang tolong gitu. Maksudnya? Nggak Di ngerti. mimpi? Iya, nggak ngerti. Aku juga nggak Tolong. ngerti. Iya. Terus aku kan kaget.
Ya udah langsung bangun aja gitu, langsung deg-degan Oke. gitu. Terbawa Lumayan mimpi sih. ya. Iya, sampai ke bawah mimpi. Heeh. Awalnya aku juga mikir, ini kepikiran aja kali. Cuman dipikir-pikir lagi, kenapa ya gitu. Iya. Udah setelah itu kayak apa tuh namanya, ngomong sama kakek kan, cerita kayak gini. Oh ya udah berdoa aja gitu, ambil wudhu segala macam. Wow, ini jujur sih gue merinding banget kak. Ya, lumayan banget Iya. sih itu. Cuaca dingin dan ini sumpah merinding banget. Ada baiknya kita ngopi dulu kayak. Oh iya boleh Kang. Ini kopinya masih berasa. Iya, kopi berasap ya. Mantap ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya itu. Jadi setelah curhat sama kakek gitu, disuruh wudhu terus sholat gitu. Iya, suruh sholat dan itu lagi ceritanya berani siang-siang. Oh, Jadi siang-siang. sholat zuhur, terus dari situ udah lumayan agak tenang lagi. Kayak Oke, gitu. oke. Sempat ada kejadian lain selain terbawa mimpi? Alhamdulillahnya nggak ada sih, Nggak ada cuman ya? ada di mimpi itu. Tapi habis dari situ untungnya jalan tol udah jadinya nggak lewat situ lagi. Oh, baliknya gitu. Iya, nggak pas setelah ada Setelah kejadian kejadian itu, tersebut, terus pulang kampung lagi, untungnya nggak lewat situ lagi. lewat tol lah ya. Iya lewat tol. Tapi pada saat kejadian tersebut, itu kejadiannya saat pergi ya? Pas pergi ke kampung berangkat. Ke kampung. Pas balik kan pasti lewat situ juga ya? Iya, Lewatnya malam juga atau siang? siang. Oh, Kalau siang. waktu dari kampungnya tuh aku berangkat biasanya tuh subuh. Oh, subuh. Iya subuh terus berangkat. Nyampe di situ pasti tuh sekitar jam 10:30-an lah. Oh ya, jadi masih Jam 11. memang tengah hari ya. Iya, Dan ketika lewat situ emang aman-aman aja ya, nggak ada alhamdulillahnya hal-hal yang aman sih. aneh. Iya, udah gitu kan rame juga kan, udah ada orang jualan. Iya. Terus ada truk-truk lewat juga sama mobil-mobil gitu. Oke teman-teman, mohon maaf banget ya tadi ada sedikit gangguan, si lighting dan kamera tiba-tiba mati. Itu sama persis seperti kejadian Bro Juan syuting di daerah Maribaya teman-teman. Itu yang paling mengganggu sih dibandingkan kita mendapatkan interaksi kayak lemparan-lemparan gitu. Mending kita dapat interaksi lemparan-lemparan daripada kamera atau lighting mati teman-teman. Dan emang cerita Kananda ini epic banget ya, kejadian di Alas Roban, dan mungkin banyak cerita lain yang mengalami kejadian horor di Alas Roban ya. Iya benar. Karena memang jalan itu terkenal oleh keangkerannya teman-teman. Bukan main lagi kalau kita udah melewati Alas Roban pada malam hari, memang benar-benar harus hati-hati. Iya benar. Wow, Kananda Rawan banget. memang epic banget ya. Dan pada malam ini Cilor sudah ditemani oleh ini cemil ya. Ini namanya Molanisti dari Dago nih. Molanisti ya, ingat tuh. Pokoknya katanya sih, kata si emangnya Molan ini renyah-renyah krenyes katanya. Dan minta bro makan aja bro saat lo syuting katanya. Oke, Kananda kita coba ya. Iya. Oke teman-teman, thank you banget ya sudah menonton Bro Juan. Dan memang interaksi di sini tidak terlalu sering terjadi interaksi, tapi sekalinya terjadi fatal sekali karena kamera dan lighting mati teman-teman. Dan cerita Kananda ini epic banget. Terima kasih Kananda udah mampir di Cilor. Terima ya. kasih Thank juga you Kang banget, Kananda. udah diundang. Iya. Pokoknya untuk teman-teman yang ingin bercerita atau cerita di Bro Juan bisa banget ya kirim ke email di bawah di deskripsi ya. Dan terima kasih untuk teman-teman. Wow. Ini mau closing teman-teman, tapi ada suara yang mengetuk gitu ya dari arah sana. Pokoknya gue closing aja ya. Terima kasih sudah menonton Bro Juan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.